dibangunnya Masjid Al Imron ini, awalnya itu namanya Masjid Baitur Rahman. Ternyata didirikan tahun 1809. Jadi kurang lebih sudah berusia 200 tahun lebih ya. Ketika sholat Id ataupun hari raya besar itu bagaimana situasi di sini, Pak? Dari sini sampai jembatan sana dan di dalam itu penuh. Berarti kurang lebih sekitar 200 meter nyampe ya, Pak? Iya, nyampe. Masya Allah. Generasi pang ataupun anak-anak pang yang di jalan itu datang ke masjid, sholat ataupun ikut kajian di masjid itu bagaimana, Ustaz Ata, ceritanya? Kalau musim kemarau kemarin agak kusam, Ya, sebab debu mungkin. benar. Tapi sekarang udah turun hujan kok bening lagi. Saya juga heran ini kok nambah bening gitu. Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Selain itu, masjid juga merupakan pusat peradaban umat Islam. Mengapa demikian? Karena di masjid itulah pusat peradaban Islam dimulai. Di masjid itulah syiar-syiar Islam disebarkan. Di masjid itulah segala persoalan umat Islam terjawab. Selain itu juga, masjid juga merupakan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Lalu, apakah Masjid Al Imron merupakan masjid yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Saya, Abdurrahman Fakih, ikuti dalam Kubah Journey edisi Masjid Al Imron, Cijati, Majalengka, Jawa Barat. Sebutan Kota Angin memang sangat melekat dengan kabupaten ini. Julukan ini disematkan karena angin di daerah tersebut dikenal sangat kencang. Ya, Majalengka, salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan kondisi geografis pegunungan yang sejuk. Dengan jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 berjumlah 1.180.000 jiwa, yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Sunda. Menariknya lagi, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, jumlah masjid yang terbangun di Majalengka mencapai 1083 masjid. Dari 1083 masjid itu, salah satunya adalah Masjid Al Imron yang terletak di Kelurahan Cijati, Majalengka. Masjid indah ini berdiri megah di tengah perkampungan warga sejak 200 tahun yang lalu. Serius, 200 tahun yang lalu? Lalu bagaimana bisa bertahan sampai sekarang? Di sini di samping saya sudah ada Pak Haji Dodo. Sebagai apa Pak Haji di sini? Dulu saya sebagai ketua panitia pembangunan Masjid Al Imron ini. Di balik masjid besar ini, cerita di baliknya seperti apa gitu Pak? Alhamdulillah, masjid ini Masjid Al Imron namanya. Dan sebelum dibangunnya Masjid Al Imron ini, awalnya itu namanya Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Itu menurut piagam yang dikeluarkan dari Departemen Agama Majalengka. Ternyata masjid sebelum Al Imron itu namanya Baitur Rahman itu didirikan tahun 1809. Jadi kurang lebih sudah berusia 200 tahun lebih ya, sampai tahun 2020. Nah, kemudian menjelang dibangunnya Masjid Al Imron ini, Masjid Baitur Rahman berganti nama dengan Masjid Ali Imron yang sekarang ini, yang sudah jadi ini. Ini berdasarkan
awalnya permintaan dari donatur utama, yaitu dari Yayasan Ashifa. Yayasan Ashifa yang bekerja sama dengan Qatar, dari Arab ya, Qatar itu. Perwakapan itu belum tercatat secara administrasi secara lengkap, dan jadi cuma dari mulut ke mulut. Membangun masjid pasti membutuhkan dana yang besar, apalagi masjid seindah ini. Pasti dana yang dikeluarkan tidak sedikit alias banyak. Selain donatur yang diceritakan tadi, sumber dana dari warga juga mendominasi dana pembangunan masjid ini. Dari beberapa warga, katanya sih iuran warga terkumpul ratusan juta. Ini yang menarik dan langka. Dengar-dengar nih habisnya sampai miliaran Pak, Iya. masjid ini. Nah, Iya. coba Pak Dodo ceritakan nabungnya itu hasilnya berapa gitu Pak? Awal mah kami punya modal, yaitu dari DKM sini, dari Masjid Baitur Rahman itu Iya, ya, Baitur Rahman. ya sekitar 50 ribuan dari Kenceleng gitu. Iya. Kemudian bersepakat untuk meminta bantuan dari masyarakat Kelurahan Sejati. Itu dengan awalnya itu diberikan kepada setiap warga itu diberikan pilihan untuk menyumbang. Ya, menyumbang. Ada pilihan itu. Oh, pilihan. Ada berapa pilihan Pak? Ada 3 pilihan. 3 pilihan. Ada yang 2 juta nilainya itu, ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta. Ya variasi itu, ada yang memilih yang 2 juta, ada yang variasi itu. Ya, variasi. Kemudian itu dikumpulkan lagi si surat itu ke panitia. Nah, pakai catatan. Misalnya dari si A, ada minggu ini, tiap minggu itu Berarti direkap gitu ya Pak? Ya, direkap. Per RT-nya? Ya, dipinta oleh RT, didatangi ke rumah. Kemudian RT nanti setiap minggu setor ke bendahara masjid, panitia. Terus begitu. Terkumpul berapa itu Pak Ya, dari hasil kurang lebih tabungan itu? terkumpul 450 jutaan. Masya Allah. Di mana-mana sudah pasti dibangunnya masjid itu untuk beribadah, khususnya sholat berjamaah. Tapi tidak menuntut kemungkinan selain untuk beribadah. Masjid juga menjadi pusat dakwah dan pusat peradaban masyarakat di sekitar masjid. Selain sholat 5 waktu, Masjid Al-Imron juga kaya akan kegiatan positif. Dan menariknya lagi, kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari di masjid ini. Keren ini! Nah, ini saya langsung ketemu dengan Bapak siapa? Ahmad Jubaidi, Ahmad Jubaidi. Ya, di samping saya dengan Pak Ahmad Jubaidi sebagai Ketua DKM. Ketua DKM Masjid Al-Imron. Masjid Al-Imron ini kan luar biasa megahnya. Alhamdulillah. Saya ingin tahu tuh Pak, apa aja sih Pak kegiatan di dalam masjid ini sehingga kayaknya tuh kalau biasanya masjid besar tuh kegiatannya besar-besar gitu Pak. Nah, ini Insya Allah. lalu Masya apa Allah. ini Pak di sini? Secara filosofi masjid inilah sebagai pusat peradaban umat Pusat peradaban umat Islam ya. Islam. Maka dari itu, untuk mewujudkan itu, kami dari Tamir Masjid mengadakan beberapa kegiatan. Yang satu yang kaitannya dengan pembinaan ketakwaan. Pembinaan ketakwaan. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembiasaan beribadah. Maka setiap saat, setiap waktu 5 waktu diadakan sholat berjamaah. Ya, selain kegiatan sholat jamaah, ada agenda apa lain gitu Pak? Ada kegiatan di luar sholat jamaah nggak Pak di sini? Ada. Apa aja itu Pak di sini? Yang pertama yang sudah rutin yaitu pengajian rutin setiap hari Sabtu. Pengajian hari Sabtu. Yang dimulai dari pukul 8 pagi. 8 pagi dengan berbagai ada bacaan sholawat, lalu pembinaan baca Al-Quran, dan dilanjutkan dengan ceramah umum sampai jam 11 setiap hari Sabtu. Agendanya kalau di sini malam Senin sama malam Kamis. Malam Senin sama malam Kamis itu ngaji kitab. Enggak, cuman kalau malam Kamis ini dulunya
saya baca sendiri, terus lain ngaji kuping aja mendengarkan. Nah untuk kesininya karena mungkin tingkat keilmuan saya juga nggak pintar, makanya saya juga ngundang teman-teman para ustadz lain untuk menjadi pembicara. Setiap malam Selasa di sini dilaksanakan Rotibul Hadad oleh Majelis Zikir Masjid Al-Imron. Al-Imron, Masya Allah. Lalu langsung aja ya, lalu pada malam Kamis juga ada pembahasan kitab kuning, yaitu membahas dari kitab Riyadhatul Badi'ah. Ya. Lanjut untuk Minggu pagi dalam mengisi kuliah subuh itu juga ada pembahasan tafsir yang dibahas, yang dibaca adalah tafsir Shawi. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu masyarakat di Cijati dibagi menjadi 4 titik. 4 titik. Iya. Dan pesertanya atau makmumnya ini kalau Bapak lihat dari sini sampai jembatan sana dan di dalam itu penuh. Berarti kurang lebih sekitar 200 meter nyampe ya, Pak? Iya, nyampe. Masya Allah. Sedangkan masjid ini hanya mampu menampung sekitar 700 jamaah. Sedangkan mungkin kalau jamaah itu lebih dari 2 kali lipat. 2 kali, Masya Allah. Maraknya anak jalanan atau anak pang di Majalengka ini membuat salah satu takmir masjid merasa resah dan khawatir. Dan benar saja, kekhawatiran itu mendorong beliau untuk bagaimana mengajak mereka datang ke masjid. Wow, memang bisa. Kita patut contoh metode pendekatannya ini. Saat ini saya coba mengulik lebih rinci tentang kegiatan pengembangan anak muda yang ada di Masjid Al-Imron ini. Kita ngobrol lebih lanjut, lebih dalam dengan Ustadz Tata, generasi pang ataupun anak-anak pang yang di jalanan itu datang ke masjid, sholat ataupun ikut kajian di masjid. Itu bagaimana Ustadz Tata ceritanya? Cerita awalnya ya berangkat dari kekhawatiran saya secara pribadi. Karena saya juga kan punya anak laki-laki. Mungkin kalau menimpa anak saya juga saya nggak mau gitu. Akhirnya kalau melihat itu saya khawatir terus khawatirnya makin gede. Ya. Akhirnya saya juga berpikir bagaimana caranya supaya dia mau ikut. Yang misalnya membenahi dirinya gini, meminimalkan dari yang tadinya jelek menjadi agak kurang jelek atau kurang bagus. Tadinya bagus, lebih bagus lagi. Ya. Kamu udah jangan bingung karena kamu mau tobat, jangan bingung karena tato. Tobat kamu insya Allah bakal diterima dengan catatan kamu meninggalkan apa yang jelek dan itu tato tidak membatalkan wudhu. Yang penting kamu mau sholat. Udah silakan. Ustadz Tata mengawali kegiatan mengajak anak-anak pang di jalanan. Itu bagaimana, Ustadz? Caranya? Ya, caranya. Kalau caranya saya pendekatannya gini, karena melihat itu dia kan saya juga suka nongkrong pinggir-pinggir jalan. Kalau malam saya kan waktu itu masih tetap bawa termos. Asongan gitu ya? Enggak ngasong, jadi bukan ngasong, cuman ditawarin aja gratis itu di pinggir di sini. Yeah. Kalau mau ngopi nih gratis. Terus terus ditantang juga sama saya tuh. Kalau kamu mau ngopi datang aja ke rumah jam berapapun saya layani dengan gratis. Mungkin agak rasa simpati, oh dia baik mungkin. Jadi akhirnya dia juga ikut. Mempercantik sebuah masjid, tentunya ubah masjid menjadi sesuatu yang wajib ada. Contohnya di Masjid Al-Imron ini, bangunan masjidnya yang megah dan besar, lalu dipercantik pula dengan kubah masjid yang serasi dengan bangunan masjidnya. Bagaimana? Serasi bukan? Saya coba berbincang dengan salah satu panitia pembangunan masjid.
yaitu dengan Bapak siapa? Bapak Iing Mubin. Oh, dengan Bapak Iing. Ya, alhamdulillah waktu pembangunan masjid ini kebetulan saya ikut menyertai, menyaksikan, dan kebetulan pada saat itu semuanya mendukung. Makanya alhamdulillah waktu pembangunan kubah ini dilakukan, pertama cepat waktunya. Itu kalau nggak salah cuman 5 hari pengerjaan. Oh, 5 hari pengerjaan. 1 hari persiapan. Ya. Gitu. Ya mungkin seminggu lah. Seminggu untuk itunya saat ya. itu teh. Kelunturan warna masih aman ya Pak warnanya? Untuk kelunturan warna masih aman. Alhamdulillah masih secara awal. Apalagi waktu kemarau emang agak kusam mungkin dikarenakan debu, tapi sekarang udah turun hujan kok bening lagi. Bening gitu lagi, teh. makanya dari jauh saya lihat cemerlang gitu Iya. warnanya, enak dipandang. Kalau musim kemarau kemarin agak kusam, Ya, sebab debu mungkin. benar. Tapi sekarang udah turun hujan kok bening lagi. Saya juga heran ini kok nambah bening gitu. Alhamdulillah menurut bayangan awal yang namanya bangunan semegah ini, kubah dengan selebar 9 meter itu akan banyak potensi kebocoran. Kebocoran ya. Tapi setelah memakai kubah dari PT Anugerah Kubah Indonesia, alhamdulillah tidak pernah sedikit pun ada masalah kebocoran dari kubahnya sendiri. Alhamdulillah. Berarti aman ya Pak? Aman banget. Keyakinan Takmir Masjid Al-Imron terhadap kualitas kubah masjid produksi kubah sangat kuat sekali. Bahkan beberapa kali ditawari produk lain, namun Takmir Masjid dengan tegas menolaknya. Yakin apa sih sebenarnya dan apa yang membuat yakin? Pak Iing, saya penasaran Pak Iing, kalau dilihat masjid yang luar biasa megahnya ini, saya lihat dari luar, dari jauh pun lihat kubahnya itu luar biasa megahnya gitu, dengan tampilan motifnya yang sangat indah sekali. Itu dulu bagaimana Pak Iing, kok bisa Masjid Al-Imron ini menggunakan jasa kontraktor PT Anugerah Kubah Indonesia? Bagaimana dulu Pak Iing? Alhamdulillah masjid ini waktu saat pembangunan emang dari tahapan-tahapan pas mau menginjak kubah agak sedikit problem ya? Ya, masalahnya mesti kubah kayak apa, mesti lewat siapa, dan pilihannya bahan dari apa. Setelah itu ada informasi lagi bahwa kubah ini sudah digunakan oleh masjid itu yang sudah dibangun selesai. Berarti sudah banyak portofolionya gitu ya Pak? Makanya saya berkunjung langsung ke yang terdekat. Pas dilihat, wah bener, ini simple. Yang paling utama untuk Masjid Cijati, dikarenakan luasnya, alhamdulillah luas, makanya berat kubah itu harus jadi bahan pertimbangan. Sebab apa? Dengan masjid yang lebih luas, kubah yang berat itu menjadi resiko ke depannya. Oh ya benar. Makanya mencari solusi, cari kubah yang ringan. Ketika pembangunan masjid ini, apakah ada dari produsen kubah lain? Pastinya dari Pak Iing tadi kebingungan mencari produsen kubah itu mana. Apakah ada produsen yang menawarkan ke pihak Takmir Masjid atau panitia pembangunan itu Pak? Oh itu jelas ada. Cuman kata saya juga tadi itu kita memilih malah. Nah jadi bahan yang mereka gunakan apa, konstruksinya kayak gimana. Tolong carikan bahan kubah yang lebih ringan dan simple. Ternyata ya alhamdulillah. Ketemunya dengan PT Anugerah Kubah Indonesia. Dengan PT Alhamdulillah, saya telah berbincang banyak dengan beberapa pengurus Takmir Masjid Al-Imron Cijati, Majalengka, Jawa Barat.
ternyata ada banyak hal unik di masjid ini. Salah satunya adalah masjid ini berdiri sejak tahun 1809 dan melakukan renovasi besar-besaran hingga menjadi masjid yang luar biasa megahnya ini. Lalu terdapat banyak sekali anak-anak pang yang mengikuti kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Imran Cijati, Majalengka, Jawa Barat ini. Untuk sahabat Kubah, jangan lupa percayakan kubah masjid Anda pada kami, PT Anugerah Kubah Indonesia, kontraktor masjid terpercaya. Saya Abdurrahman Fakih, jangan lupa ikuti program Journey Kubah di Kubah Official TV. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga pakai Kubah.